Pembelajaran berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dimulai dari jenjang apa? Pertanyaan ini menjadi relevan bagi teman-teman guru pada semua jenjang pendidikan untuk kita memahami secara utuh sebenarnya pembelajaran berbasis HOTS ini sudah bisa kita mulai dari jenjang mana atau hanya bisa diberikan pada jenjang apa? SLTA, SLTP, SD, atau TK. Nah, pertanyaannya misalnya, apakah karena ini membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka dia hanya relevan diberikan pada siswa jenjang SLTA? Atau sebetulnya bisa diturunkan ke bawah, kita mulai bisa juga relevan diberikan sejak siswa kita berada pada level tingkat SLTP, SMP atau MTS atau sederajat misalnya. Atau bolehkah kita sudah menerapkan pembelajaran berbasis HOTS dimulai dari SD? Sekolah dasar, walaupun berpikir tingkat tinggi, tapi diterapkan di sekolah dasar. Apa itu bisa? Atau bahkan HOTS itu sudah bisa dimulai dari jenjang TK? Ataukah kalau diberikan di TK atau era, ini justru akan menyiksa atau belum sesuai dengan tingkatan usia, sehingga hanya relevan diberikan pada jenjang di atasnya? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dalam video kita kali ini. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Halo rekan-rekan guru yang hebat, rekan-rekan guru yang luar biasa. Hari ini mari kita bicarakan tentang HOTS dalam pembelajaran. Jadi HOTS itu adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah tentang cara kita berpikir dan belajar lebih baik, atau cara kita membelajarkan siswa agar mereka memiliki kemampuan berpikir, ya tentu berpikir tingkat tinggi dan bisa belajar lebih baik. Kita berikan beberapa kajian terlebih dahulu, pengantar, lalu kemudian pada tahapan selanjutnya kita akan menjawab sebetulnya pembelajaran berbasis HOTS itu dimulai dari jenjang apa. Jadi mengapa HOTS itu sangat penting? Salah satunya adalah karena kita sedang menjalani pendidikan abad 21, menyongsong abad 21, atau kita sementara berada di abad 21, dan di mana siswa perlu memiliki keterampilan tertentu untuk sukses di masa depan. Jadi artinya, membelajarkan siswa dengan pembelajaran berbasis HOTS itu sama dengan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup di abad 21. Mereka bisa berada di tengah-tengah masyarakat yang serba kompleks, kehidupan yang serba kompleks, penuh tantangan. Mereka berusaha berada di dalam dunia usaha dan industri, atau situasi di mana persaingan kehidupan itu menjadi demikian kompetitif, demikian tinggi, sehingga mereka perlu dibekali dengan keterampilan abad 21, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada 3 keterampilan yang penting yang perlu diperhatikan, termasuk dalam pembelajaran, dalam konteks pembelajaran yang memancing mereka memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yaitu pertama, kemampuan menganalisis, ya, atau menganalisa sesuatu. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengevaluasi. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mencipta atau mengkreasi. Atau dalam bahasa teknis keguruan disebut dengan C4, yaitu kemampuan menganalisis, C5 itu adalah kemampuan mengevaluasi, dan C6 mencipta atau mengkreasi. Yang
biasanya ditandai dengan beberapa kemampuan, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif, dan kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Kurikulum inti abad 21 memang sebenarnya menginginkan agar siswa kita memiliki kemampuan problem solving, memiliki kemampuan menyelesaikan sebuah persoalan, memiliki kemampuan berpikir kritis, memiliki kemampuan kolaborasi, memiliki kemampuan komunikasi. Karena itu untuk bisa sampai ke tahapan tersebut atau bahkan mereka bisa memiliki kemampuan kreatifpreneur, maka perlu dilakukan pembelajaran berbasis HOTS. Kategori dalam kemampuan berpikir itu secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat rendah atau secara teknis dia masuk dalam kelompok C1, C2, dan C3. C1 adalah kemampuan mengingat sesuatu atau mengetahui. Jadi levelnya hanya sekedar mengingat sesuatu atau mengingat kembali. C2 yaitu kemampuan memahami. Jadi kemampuan dia menjelaskan ide tertentu atau konsep tertentu, bisa menjelaskan, mengklasifikasi, melaporkan, itu kemampuan C2. Kemudian masih dalam level kemampuan berpikir tingkat rendah, yaitu C3 atau mengaplikasikan, menerapkan, ya, menggunakan informasi pada aspek yang berbeda. Ya, bisanya mendemonstrasikan, bisa mengoperasikan, bisa menggunakan alat tertentu atau mengilustrasikan. Nah, yang kita bicarakan ini adalah yang kedua, level kedua adalah kategori berpikir tingkat tinggi, ya, atau C4. Jadi kemampuan menganalisis, ya, menganalisis itu menspesifikasi aspek-aspek atau elemen-elemen seperti bisa membandingkan, bisa memeriksa, bisa menguji, menemukan makna yang tersirat, bisa menguraikan, bisa mengorganisir. Nah, kemudian C5, kemampuan mengevaluasi atau menilai. Jadi ditandai dengan kemampuan mengambil keputusan sendiri, yang ditandai dengan kemampuan dia menilai, mengevaluasi, mengkritik, memprediksi sesuatu, menyanggah, memutuskan, memilih, bisa mendukung, membenarkan, atau menyalahkan. Nah, yang tertinggi adalah C6 atau kemampuan untuk mengkreasi atau mencipta. Jadi mengkreasikan sebuah ide atau gagasan sendiri, atau bahkan bisa mendesain, bisa merencanakan sesuatu, mengkonstruksi atau membangun, memproduksi, mengembangkan, bisa menulis, bisa memformulasikan, bisa memperbarui, menyempurnakan, ya, memperkuat, memperindah, dan untuk menggubah sesuatu. Itu adalah level tertinggi dari C6. Nah, jadi pembelajaran HOTS adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan tadi menganalisis, keterampilan mengevaluasi, dan keterampilan mencipta atau mengkreasi. Ini membuat mereka siap untuk masa depan di mana mereka akan dihadapkan pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan tantangan yang lebih besar. Rekan-rekan guru yang saya hormati, sekarang kita kembali menjawab pertanyaan sebelumnya. Pembelajaran berbasis HOTS dimulai dari jenjang apa? Untuk memahami dengan baik pertanyaan yang kita ajukan sebelumnya adalah sebenarnya pembelajaran berbasis HOTS itu dimulai dari jenjang apa? Supaya mudah saya memberikan ilustrasi terhadap gambar ini. Coba perhatikan. Misalnya kita mengajukan pertanyaan kepada siswa kita. Anggaplah ini ada slide PowerPoint atau kita menggambar di papan tulis. Terlepas dari jenjang apapun siswa yang kita ajar. Menurut kalian, jadi kita bertanya pada anak-anak, menurut kalian ini gambar apa? Atau mirip apa? Ya, mungkin ada yang menjawab mirip rumah dilihat dari
sisi sebelah sisi kiri atau sisi kanan. Mungkin ada yang akan menjawab mungkin mirip dengan ujung pulpen, ujung pena. Mungkin ada menjawab ini mirip dengan bambu runcing atau mirip dengan batu nisan misalnya, apapun itu. Lalu kita berikan tugas pada anak-anak. Sempurnakan sesuai dengan imajinasi kalian. Silakan gambar sesuaikan dengan imajinasinya. Jadi ini adalah gambar dasarnya, lalu silakan lanjutkan sampai menjadi gambar yang sempurna sesuai dengan kesukaan kalian, sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Ya, lalu mereka kemudian menggambar. Setelah gambar selesai, lalu kemudian kita suruh anak-anak ke depan satu persatu. Jelaskan gambar kalian. Ya, setelah jadi, ya kita suruh satu persatu untuk mereka menjelaskan gambar apa yang ada di dalam imajinasi mereka. Atau mungkin setelah kegiatan ini berakhir di kelas, lalu kemudian kita lanjutkan dengan tugas kepada anak-anak kita. Misalnya menjadi tugas PR atau menjadi tugas proyek. Tugasnya adalah buat karya 3 dimensi dari karya yang kalian telah imajinasikan tadi. Hasil gambarnya tadi dibuat dalam bentuk karya 3 dimensi. Apa itu karya 3 dimensi? Yaitu karya yang bisa atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi, yang bisa dilihat atau disentuh dari sisi manapun. Nah, jadi contohnya buku bisa dilihat dari depan, dari samping, dari belakang, dari bawah, dari atas, dan itu bisa disentuh, ya terasa bendanya. Ya. Berbeda misalnya gambar 2 dimensi, benda 2 dimensi, ya, misalnya dia gambar dalam sebuah buku. Gambar dalam sebuah buku, dia hanya memiliki dimensi panjang kali lebar, ya, atau ya, panjang kali tinggi, tapi lebarnya kita tidak bisa merasakan, tidak bisa dipegang, sentuh sebagai sebuah benda. Dia hanya bisa dilihat dari sisi depan, samping kiri atau belakang, kita tidak bisa melihatnya lagi. Ya. Lalu setelah anak kita membuat tugas selanjutnya, lalu pertanyaan kita, jadi tadi tugas untuk guru, pertanyaan kita untuk dijawab oleh teman-teman guru. Jadi HOTS atau pembelajaran berorientasi berpikir tingkat tinggi bisa dimulai dari mana? Jadi dengan ilustrasi ini bisa kita memberikan jawaban. Ya. Dari mana kira-kira? Dari pada saat SLTA saja, SLTP, SD, atau bisa dimulai dari TK? Ya. Kalau TK, dari gambar tadi mungkin dia bisa menggambar, ya, kasih garis seperti yang ada ini. Ya, sehingga yang tadinya hanya segi 1, 2, 3, 4, 5 ya, bisa terdiri atas 2 gambar. Ada 1 kotak, 1 segitiga di atasnya. Sehingga membentuk gedung sekolah atau rumah dari sisi kiri atau sisi kanan. Kalau anak-anak SD mungkin akan, ya, anggaplah kelas rendah, kelas 1 dan 3, dari gambar awal tadi, mereka bisa mengkreasikan menjadi gambar amplop misalnya seperti ini. Atau kalau misalnya kelas SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mungkin lebih dari itu. Yang tadinya gambarnya seperti bambu runcing, dia kreasikan menjadi kemudi perahu, dan ini jadinya. Lalu anak SMP misalnya dari gambar dasar yang ada, segi 5 yang ada ini, lalu kemudian disempurnakan menjadi rumah, gambar rumah yang lebih kompleks lagi, lebih lengkap unsur-unsurnya, terlihat hidup dibandingkan dengan gambar anak TK sebelumnya, walaupun sama-sama rumah. Tapi ini masih dalam konteks gambar 2 dimensi, gambar atau
benda 2 dimensi. Belum ke tahapan tugas selanjutnya, benda 3 dimensi. Kalau anak SLTA misalnya, dari gambar atau gambar dasar yang mirip batu nisan misalnya, dia bisa gambar yang lebih lengkap lagi, ya lebih kompleks lagi dari gambar anak-anak SMP menjadi gambar sebuah masjid, gerbang masjid atau pintu masuk masjid dengan segala pernak-pernik dan bagian-bagiannya. Tentu lebih kompleks dari gambar yang dibuat oleh anak SMP, anak SD kelas 4, kelas 5, anak SD kelas 1 sampai 3 dan anak TK. Dengan demikian, apalagi kalau ditambah tugasnya untuk membuat sebuah proyek di mana mereka bisa membuat misalnya gambar perahu ini dibuat dari benda-benda seperti styrofoam, dibentuk, diberi warna, demikian juga rumah dari gardus misalnya, lalu kemudian dibentuk dalam bentuk rumah atau masjid dan seterusnya, membentuk karya 3 dimensi. Nah, dalam proses anak-anak mengerjakan tugas tadi, baik karya 2 dimensi apalagi 3 dimensi, kira-kira pertanyaannya adalah situasi apa yang ada pada peserta didik kita? Apa kira-kira? Ya, apakah ada unsur imajinasi di dalamnya? Jawabannya ya, karena mereka yang semula hanya melihat sebuah gambar seperti ini, lalu kemudian mereka membayangkan sesuatu, ini gambar ini mau dijadikan apa? Nah, lalu berkembanglah seperti bermacam-macam gambar sesuai dengan tahapan imajinasi anak-anak kita seperti gambar sebelumnya. Jadi ada unsur imajinasi di dalamnya. Yang kedua adalah ada kreativitas. Dari imajinasi itu kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk gambar yang lebih kompleks. Ya, ada permainan warna, ada bentuk-bentuk tertentu dikombinasikan satu sama lain. Yang ketiga adalah nalar mereka berkembang. Ya, yang tadinya hanya gambar dasar begini, lalu kemudian dia berkembang, oh ya ini bisa dijadikan seperti ini dijadikan bentuk seperti ini. Nalar mereka berkembang. Dan mungkin juga ada komunikasi bertanya pada teman, atau termasuk ketika kita memberikan tugas tadi, jelaskan gambar kalian, presentasikan di depan kelas. Ya, mereka mengkomunikasikan. Memancing siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi, coba kita cek kembali. Dari minimal keempat unsur tadi, kemampuan imajinasi, kemampuan kreativitas, nalar siswa kita berkembang, dan kemampuan komunikasi, coba kita periksa pada bagian dengan latar belakang warna merah. Apakah unsur-unsur tadi yang terjadi pada siswa kita ada secara spesifik berada pada C4, C5, atau C6? Ya. Misalnya kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, atau kemampuan mencipta. Ya, jadi coba kita lihat, kalau kemampuan menganalisis, membandingkan, memeriksa, menelaah, menemukan makna tersirat, menguraikan, mengorganisir. Jadi mungkin setidaknya dalam konteks analisis ini bisa mereka membandingkan antara gambar sebelumnya, lalu kemudian dia berpikir bagaimana mengembangkannya, lalu kemudian membandingkan antara gambar sebelumnya dan hasil imajinasinya. Berarti ada unsur analisis di sini. Bagaimana dengan C5? Dari hasil proses pembelajaran tadi, mengevaluasi, menilai, mengkritik, memprediksi, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, membenarkan, atau menyalahkan. Setidaknya mungkin ada 2 hal. Pertama adalah memprediksi. Jadi dari gambar yang ada, lalu kemudian dia bisa memprediksikan, oh ini nanti bisa menjadi apa?
dari apa, lalu kemudian menjadi apa. Lalu ada memutuskan. Jadi kemampuan ketika dia sudah berpikir, lalu kemudian dia sudah membayangkan sesuatu, dari gambar dasar ini dia memutuskan untuk menjadikan apa. Jadi ada kemampuan untuk menilai atau mengevaluasi. Ada unsur C5-nya di situ. Lalu bagaimana dengan C6? Apakah dari proses tadi ada C6? Mengkreasi atau mencipta? Ya, tentu saja ada. Ya, mereka bisa merencanakan, mengkonstruksi atau membangun, memproduksi, mengkreasi. Ya, jadi ya mereka merencanakan apa, lalu bisa mereka mengkonstruksi, lalu memproduksi hasil, baik pada gambar 2 dimensi ataupun karya, tugas proyek atau PR tadi, bisa memproduksi, bisa mengkreasi, bisa mengembangkan dan seterusnya. Jadi dari contoh sederhana tadi kelihatan bahwa dapat kita simpulkan, pertama bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sudah bisa terjawab. Apakah dimulai dari SLTA, dimulai dari SMP dan sederajat, SD dan sederajat, atau bahkan dimulai dari TK. Dan kesimpulan kita berdasarkan gambar yang sudah ada tadi, maka sebenarnya kemampuan atau melatih berpikir tingkat tinggi sudah bisa kita berikan sejak mulai taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini, tentu sesuai dengan konteksnya, tentu sesuai dengan kemampuan dan konten pelajaran atau tema yang diberikan kepada peserta didik. Jadi tidak benar bahwa HOTS itu hanya relevan pada tingkat SLTA atau hanya di SMP atau di SD, tetapi juga bisa diberikan mulai dari TK. Terima kasih sudah menyimak, semoga menginspirasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.